Pelan, pelan. Tenang. Ya, Umat tenang, muslim gantian wajib kalau nggak ngomong. ngikutin Muhammad? Kenapa? Wajib nggak umat muslim ngikutin Muhammad? Ya wajib, karena itu adalah Wajib utusan nggak Allah. patuh, taat, tunduk mengikuti Muhammad? Karena itu adalah utusan Allah. Wajib Paham? nggak? Termasuk Yesus adalah Wajib utusan nggak? Allah. Begitu. Wajib. Wajib berarti kalian wajib menuhankan Muhammad. Edis ini selalu mengarahkan ya. Umat Islam itu menuhankan Muhammad. Tapi umat Islam itu tidak mungkin percaya apa yang dikatakan Edis itu. Paham? Oke. Jadi maksud saya begini ya Gus Yadi. Inti yang mau saya sampaikan itu begini. Kalau kita mau menggunakan hukum yang sama, maka hukum itu, penggaris itu kita... Terima kasih Bang Aldi. Aldi sudah selesai bicara kan? Oke. Bang Aldi biar saya diskusi dengan dia ya. Baik. Oke. Terima kasih banyak. Kayaknya lagi berisik lagi pada masak tuh Bang Aldi. Oke. Iya. Terima kasih Bang Aldi. Buka kacamatanya, Dis. Lari kacamata terus ya. Kenapa naksir dengan kacamata saya? Naksir. Biar nampak aslinya gitu. Jangan Kalau pakai kamu teropong. Juma, saya turuti. Kalau Juma datang ke sini, dia buka masker, saya turuti. Saya lepas kacamata, dia lepas masker. Oke, Bukan lanjut. macam itu, Dis. Bukan macam itu. Orang itu kalau tidak dikatakan bermuka dua itu harus buka kacamata biar nampak aslinya. Ini wajah saya, gaya saya, style saya ini. Itu namanya orang munafik kalau kayak gitu. Kok munafik? Yang munafik itu yang berkata lain di hati, lain di mulut. Itu definisi munafik. Itu termasuk bermuka dua itu. Bermuka dua itu yang lain di hati, lain di mulut. Tahu kan? Tak mau menampakkan muka aslinya itu. Loh, Itulah. sekarang saya tanya, apakah Muhammad ada mukanya? Apakah Muhammad tampil mukanya? Kenapa harus dijelaskan sama orang Kristen? Sekarang saya tanya, mukanya Muhammad jelas nggak? Ya jelas lah, jelas ada. Oke, mana mukanya. gambarnya Muhammad? Mana wajahnya, lukisan Muhammad mana? Coba saya tanya dulu. Nah. Agak Berat ini berat. Agamanya apa kamu, Mas? Saya Kristen, Boleh Pak. tanya? Saya Kristen. Ini apa nih, Mas? Itu ketek. Gatal lah. Itu ketek. Mana? Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ditanya agama Anda Kristen, ini apa? Nggak nyambung. Iya nih. Gatal lah nih. Aduh. Langsung putus asa gitu. Jangan putus asa. Gara-gara nggak bisa jawab putus asa. Itu Bukan masalah tak bisa jawab, karena Ya kamu sudah. Kristen. Apakah Macam wajah itu. Muhammad jelas? Wajah Muhammad jelas nggak? Kalau dijelaskan dengan orang Kristen, memang kau takkan paham tentang Islam. Cuman kamu Nggak paham dibalikan. gimana? Jelasin aja belum. Bilang nggak paham. Putus asa. Jangan putus asa. Belum Edis. jelasin kok. Kecuali saya nggak paham-paham gitu loh. Orang Edis. dijelasin aja belum. Jangan bolak-balik kata-kata lah. Oke, orang sekarang yang gini. jujur. Apakah wajah Muhammad itu jelas? Kenapa seperti harus apa wajah dijelaskan Muhammad? kamu, Dis? Sudah dijelaskan tadi kamu itu Kristen, tidak bakal percaya begitu. Bukan masalah tidak bakal percaya atau enggak. Ini 19.400 orang yang nonton. 80% yang nonton tuh Muslim. Edis, buka dulu kacamatanya nanti saya jelaskan. Lari ke kacamata. Ya buka dulu kacamatanya itu. Kenapa kok lari ke kacamata? Buka dulu. Yang dibahas Nanti saya apa? jelaskan. Yang dijawab apa? Gini, kenapa ketika umat Muslim nggak mampu jawab, nggak mampu diskusi, maka umat Muslim lakukan tuh, datangi rumahnya. Orang ini telah menista agama Islam. Kenapa? Tinggal jawab aja kan, diskusi. Kok lari kemana-mana? Bukan lari kemana-mana. Kamu Ya itu sudah kalau Anda jawab, makanya saya tanya, sesuatu apakah dibolak-balik, wajah bukan Muhammad itu. itu jelas? Pertanyaan saya simpel loh, apakah wajah Muhammad jelas? menurut
Saya ya buka dulu kacamatanya nanti dijelaskan. Udah tidur di bawah. Balik lagi, Oke. balik lagi. Yuk, silakan. Jangan berbelit-belit. Gini loh, kita ini kan diskusi. Tanya jawab. Tapi saya tahu teman-teman, umat muslim kalau ditanya agamanya yang ada darah halal. Heran deh lo. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Kayaknya dari Ormas ini. Nah, ini udah Ormas ini. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo. Halo. Ya, silakan nyalakan Halo. kamera, Bang. Siapa ini? Nama Anda? Saya panggil siapa ini? Udah nyala nih Bang. Maksudnya saya panggil siapa? Muhammad, betul? Abdul. Abdul, oke Abdul. Ya gimana Bang Abdul? Abdul. Tadi kan nanya bahwa Nabi Muhammad itu jelas apa enggak wajahnya kan? Ya, apakah Sekarang Muhammad saya mau wajah tanya, Muhammad itu jelas? Enggak, sekarang saya mau tanya. Enggak Bang Edis jelas. Nih, belum ditanya udah nanya balik. Apakah wajah Muhammad jelas? Iya, makanya saya tanya. Saya mau balik tanya. Bang Edis bisa nggak Iya, lihat yang matahari? dipertanyakan itu tadi. Dia kan suruh saya buka kacamata. Katanya bilang muka saya nggak jelas. Saya tanya balik, apakah mukanya saya Muhammad kasih jelas? Saya nggak Apakah mukanya tanya Muhammad jelas? masalah kacamata. Bang Edis ganteng pakai kacamata. Ditambah pakai tongkat lebih ganteng lagi. Iya, oke. Sekarang apakah wajah Muhammad jelas? Sekarang jawab pertanyaan saya, bisa nggak lihat matahari? Udah tidur di bawah sana. Bisa nggak lihat matahari, ini makin ngawur aja orang Islam ini. Apa hubungannya gitu bisa ngelihat matahari ini apa? Muslimnya aduh, udah makin sakit jiwa. Oke, Gus Yadi. Selamat malam Gus Yadi ya. Ini semakin malam minggu nih ya. Ya silakan malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Yang muslim-muslim pada sadar mereka menuhankan Muhammad. Enggak nyambung. Ya silakan yuk. Gus Yadi. Ya, Muslim Bang. 100% Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Oke. Wah, ini yang kemarin. Gus Yadi yang kemarin. Ya, gimana Gus Yadi? Gimana? Gini Bang, ya. Karena wajah baginda Rasulullah itu tidak bisa disamakan dengan wajah Bang Edis. Edis itu tidak ada apa-apanya. Dalilnya mana? Sama-samakan. Dalilnya. Tidak ada dalilnya. Gua ada Nggak bisa dalil. disamakan. Berarti asal bicara kalau begitu. Tidak bisa disama-samakan wajah Bang Edis itu sama wajah Rasulullah. Iya memang nggak bisa disamakan. Siapa bilang bisa disamakan? Iya. Tidak bisa disamakan. Tetapi yang saya tanya wajah Muhammad seperti apa? Tidak bisa disamakan dengan Edis, tidak bisa. Iya, artinya berarti wajah Muhammad tidak jelas, betul? Wajah Yesus mana? Jelas tidak. Nah, kan? Langsung kemana-mana. Tanya dan jawab. Oh. Ya. Udah, oke. Sekarang kita kembali ke tema, dah. Kembali ke tema, ya. Kita ini dari tadi membahas masalah apakah Muhammad itu dipertuhan oleh umat Muslim. Tidak pernah mempertuhan Nabi Muhammad. Oke. Nah, sebelum kita jawab itu, makanya kita bicara dulu tentang mempertuhan. Pengertian mempertuhan tuh apa? Coba, yo jelasin. Biar kita nggak debat kusir. Ya. Yo, apa mentuhankan atau mempertuhan? Silakan.
Percaya. Percaya. Terus? Nah, mentaati. Mentaati. Terus? Menuruti. Menuruti. Terus? Apa lagi? Ya apa? Udah 3. Cuman 3 itu? Ya, berarti orang-orang Kristen ini Sebentar mempertuhankan dulu, ini etis belum juga. kelar kok masalah mempertuhan. Mempertuhan menurut Anda tadi, percaya, mentaati, menuruti, betul? Ya, Oke, Anda percaya nggak kepada Muhammad? ya percaya. Mentaati nggak? Mentaati. Menuruti nggak? Ya menuruti Iya, sesuai. berarti Anda mempertuhan Muhammad sesuai dengan definisimu, betul? Nah, tadi katanya itu mempertuhan, sekarang bukan. Ya, jangan pernah orang Islam itu digiring-giring untuk mempertuhankan Oke, Nabi Muhammad. oke. Sekarang gini, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada. Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Ya karena nuruti ajarannya kan begitu. Oke, nuruti kemauannya, nuruti ajarannya. Karena nuruti kemauannya dan nuruti ajarannya, maka dihukumi sebagai mempertuhankannya, betul? Betul. Nah, berarti kalian menuruti Muhammad nggak? Ya menuruti. Mengikuti ajarannya nggak? Mengikuti ajarannya. Berarti karena itu sesuai dengan definisimu, utusannya berarti kamu Allah. mempertuhan Muhammad, betul? Saya tanya sekarang. Nah, ini berat ini teman-teman ini. Silakan. Saya tanya sekarang. Mm-mm. Ya, orang Kristen ya yang ada di bawah ini, ya, Mm-mm. yang ada di bawah ini Mm-mm. percaya sama Edis. Belum tentu. Apanya Belum tentu. Kalau mereka Jangan nanya bilang sama belum saya, tentu. misalnya mereka nanya sama saya, Dis, apa? Berapa duit di kantongmu? Saya bilang 10.000. Mereka belum tentu percaya dengan saya. Belum tentu. Yang Edis, ya semua yang Edis bicarakan ya diikuti sama yang itu. Enggak. Tidak Tapi wajib Edis itu hukumnya. termasuk, Dengar. ya, Oke. Tuhannya Coba silakan orang buat Kristen. pertanyaan dulu, buat pertanyaan. Ya itu sudah. Oke. Nih, tanya sama orang Kristen, absen seluruh orang Kristen di seluruh dunia ini. Bilang, wajib nggak kau mengikuti perkataan Edis? Ajarannya Edis. Mereka bilang, nggak wajib bang, emang dia siapa? Nggak Kalau nggak wajib. Ya, kalau tidak wajib jangan pernah ikuti kata-kata Edis ya. Apa Jangan di mana dalilnya dalam Bible? Apa yang Edis sampaikan wajib kalian ikuti, di mana? Mana tertulis dalam Bible kayak begitu? Kalau penyampaian seperti itu ditaruh di Bible berarti Ya lebih nggak parah ada. Kecuali tertulis di Bible, hai orang Karesteng, ikutilah apa maunya Edis. Apa yang diajarkan Edis, taati, patuhi. Nah, baru kalau kayak gitu namanya orang Karesteng jadikan Edis sebagai Tuhannya. Tapi masalahnya, nama Edis itu bahkan nggak ada dalam Bible, tidak disebutkan sama Edis sekali. itu ya, Edis Nggak ada itu perintah-perintah selalu Edis itu. dalam Bible. Sekarang saya Edis itu tanya, selalu pelan, mengarahkan. tenang. Ya, Umat tenang, Muslim kalian wajib kalau nggak ngomong. ngikutin Muhammad? Kenapa? Wajib nggak umat Muslim ngikutin Muhammad? Ya wajib karena itu Wajib adalah nggak utusan Allah. patuh, taat, tunduk mengikuti Muhammad? Karena itu adalah utusan Allah. Wajib Paham? nggak? Termasuk Yesus adalah Wajib utusan nggak? Allah. Begitu. Wajib. Wajib berarti kalian wajib menuhankan Muhammad. Tidak. Edis ini selalu mengarahkan ya. Umat Islam itu menuhankan Muhammad. Tapi umat Islam itu tidak mungkin percaya apa yang dikatakan Edis itu. Paham? Oke. Jadi maksud saya begini ya Gus Yadi. Inti yang mau saya sampaikan tuh begini. Kalau kita mau menggunakan hukum yang sama, maka hukum itu, penggaris itu kita terapkan kepada kesemua pihak. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, contoh nih. Ini kan ada gelas. Di dalamnya ada air. Nah, kalau saya begini, perbuatan itu disebut minum, betul? Iya. Siapapun pelakunya,
mau Gus Yadi, mau Edis, mau siapa, bahkan mau Muhammad, kalau melakukan seperti ini, artinya dia meminum, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang kita buat definisi dulu. Apa itu perbuatan mempertuhan? Ya kata saya tadi itu Oke. Mempertuhan adalah menjadikan sesuatu itu sebagai sosok yang Anda takluk kepadanya, patuh, tunduk, mengikuti apapun yang disuruhkan kepadamu. Betul? Betul. Itulah mempertuhan, betul? Betul. Nah, Anda lakukan nggak itu kepada Muhammad? Iya, saya lakukan. Iya, artinya kamu mempertuhan Muhammad. Utusan Allah termasuk Yesus. Iya, artinya Allah menyuruh kamu mempertuhan Muhammad. Bapa di surga menyuruh kami mempertuhan Yesus. Gitu loh. Jadi Tuhanmu itu Allah dan Muhammad. Nih kan muter lagi. Kenapa toh? Ketika saya mempertuhan Bapa di surga, saya mempertuhan anaknya, Yesus yang diutusnya, saya juga mempertuhan Roh Kudus. Kenapa kamu permasalahkan? Ketika kami menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kami kepada Roh Kudus, sebenarnya itu adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kami kepada Bapa di surga. Karena ketika kami taat kepada Yesus, sesungguhnya kami sedang taat kepada Bapa di surga. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Itu Anda lakukan kepada Allah dan Muhammad. Ngaca. Yang kami perbuat itu kalian contoh, cuman beda Tuhan. Tuhan kami Bapa di surga yang nuzul firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, kemudian Yesus juga mengutus Roh Kudus, kami taati itu tiga-tiganya. Ya kan? Nah, kamu juga melakukan hal yang sama, cuman kamu patuh tunduk kepada Tuhan negeri Arab. Namanya Allah. Nah, bagaimana cara kamu patuh tunduk kepada Allah? Caranya patuh tunduk sama anaknya Aminah. Makanya anaknya Aminah itu Robmu. Gimana kamu itu? Sudah paham sekarang? Jangan ngomong sendiri, gantian. Ya, berarti sudah paham sekarang kan? Gini, ya. Umat Islam ketika Ustadz Yusuf VI ya berdakwah di media sosial, ya. Itu Ustadz Yusuf VI berdakwah dengan adanya Al-Qur'an, kan begitu? Terus? Berarti kan harus percaya. Percaya kepada Yusuf VI apa percaya kepada Al-Quran? Percaya kepada Al-Quran karena dia menerangkan sesuai Al-Quran. Berarti yang harus dipatuhi Yusuf VI apa Al-Quran? Al-Quran. Iya, artinya yang harus dipatuhi dan ditaati itu adalah firman-Nya Allah, betul? Nah iya betul. Iya, sama kami juga patuh dan taat dan tunduk kepada firman Bapa di surga yang menjadi manusia, namanya Yesus. Jangan Gimana? diarahkan orang Islam itu menuhankan Nabi Muhammad. Itu Tadi sudah kita bilang menuhankan tuh apa? Ini balik-balik lagi. Sama. Menuhankan tuh apa sih? Pinter. Kok balik-balik lagi? Ada nggak orang yang menuhankan iblis? Ya orang Kristen ini dah menuhankan iblis sekarang. Iblis, ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada. Orang yang mempertuhan iblis, kenapa disebut mempertuhan iblis? Karena mereka taat, patuh, tunduk, mengikuti sang iblis itu, betul? Betul. Iya, makanya saya sebut kalian mempertuhan Muhammad. Karena apa? Karena kalian menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada anaknya Aminah. Terus? Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Tuhan kalian itu anaknya Aminah, namanya Muhammad. Mau 1000 kali pun. Loh ya terserah mau kamu bilang bukan, gak masalah. Yang penting Quran mengiyakan
Barang siapa yang taat, patuh, tunduk mengikuti sesuatu, itulah yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran. Buka Quran surat Al-Jadsiyah nomor 23. Saya pakai HP 1. Baik, Cuma coba ini. bukakan. Cuma Al-Quran HP 1. yang fisik, coba. Cuma pakai HP 1. Oke, baik. Kita undang muslim yang lain kalau begitu. Hanya orang Kristen itu Diskusi agama adalah ruang penting untuk memperluas pemahaman, baik terhadap keyakinan sendiri maupun terhadap kepercayaan orang lain. Dalam perbedaan tafsir dan praktik, kita diajak untuk menyadari bahwa nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan pencarian kebenaran adalah fondasi yang kerap hadir dalam banyak tradisi keagamaan. Karena itu, dialog yang jujur dan terbuka dapat menjadi jembatan untuk memperkuat toleransi dan menghargai keragaman. Namun, diskusi agama juga menuntut kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ketika keyakinan bersifat sangat pribadi dan menyentuh aspek yang terdalam identitas seorang, penting bagi setiap peserta diskusi untuk menjaga sikap saling menghormati dan menghindari pemaksaan pandangan. Dengan pendekatan ini, diskusi agama tidak menjadi ajang perpecahan, melainkan menjadi sarana memperkaya batin dan memperkuat kemanusiaan bersama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.